Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Eh, untuk kelas eh, apa ini? Eh, Kelas E ya, Pak. kelas kelas E, kelas E ya. ya. Kelas E ini mata kuliahnya adalah perencanaan pendidikan. Mata kuliah yang Ya. eh, dasar untuk di semester pertama di mata kuliah ini di prodi eh, manajemen pendidikan Islam. Sebelum saya mulai dengan apa paparan tugas dari lain, ini saya boleh dibantu untuk Bapak Ibu memperkenalkan diri, mengenalkan diri ya. Nah, Ya, boleh Pak. S1 dulu di mana, kemudian sekarang kegiatannya apa, sebagai apa statusnya gitu. Kemudian motivasi kenapa memilih prodi MPI juga sepertinya pertanyakan. Nah, saya khawatir nanti banyak yang eh, mualaf ya. Maksudnya orang yang baru masuk Betul di Pak. prodi Hmm. MPI yang memang dasarnya tidak dasar eh, manajemen atau tidak dasar hukum. Ya, oke. Ada 28 dari 31 itu. 21. Oke. Ada Pak Ahmad Lutfi. Ada? Ada. Oke, silakan. Anda kenalan dulu lah. Sekarang mah pertemuan pertama santai dulu lah, biar Andanya rileks ya. Ya, Kak. Ya. Baik, Pak. Izin saya Ahmad Lutfi. Mhm. Saya sekarang domisilinya di Subang, Pak. Sudah. Subang. Kebetulan saya sekarang lagi bertugas di sekolah, Pak. Pesantren tepatnya. Sebagai pengasuhan. Atau ya seperti itu, Pak. Mudir Ma'had. Yuk, S1 di mana S1? Sebutin S1 Saya prodinya satunya apa, di tahun berapa lulus? Mudir. S1-nya saya di Darussalam Gontor, Pak. Kebetulan Masya di Allah. Unida Gontor. Ya, ya. Lulusnya Jurusannya apa? 2021. Jurusannya Hukum Ekonomi Syariah, Pak. Jadi lintasnya jauh ini. Hmm. Lulus tahun berapa? Lulusnya 2021, Pak. Oke. Kenapa ngambil MPI dari HES? Karena kebetulan di lembaga pendidikan kami ini kebetulan jenjangnya dari daycare sampai sekolah tinggi ya sudah ada, Pak. Namun masih merintis dan kebetulan butuh orang yang expert mungkin. Kebetulan saya eh, eh, di Baik. direncanakan seperti itu mungkin bahasanya. Hmm. Sudah, Pak. Lanjut, Afif Sirojudil Munir. Sirojul Munir, sorry. Assalamualaikum Pak, perkenalkan, Salam. nama saya Afif Sirojul Munir. Saya asal Cianjur. S1 saya di STIE Dharma Negara, Gimana Kiara tuh? Condong, Hmm, Kiara Condong Pak di Bandung. Darah, Gercon, ya. Ya, Terus, Kircon. Jurusan prodinya, manajemen. mana tuh? Manajemen Pak. Oke. Tahun berapa lulus? Tahun 2023 Pak.
Kegiatan sekarang apa? Sekarang di eh, yayasan pesantren di Cianjur. Saya ah, jadi kepala sekolah di pesantren, kepala sekolah PKBM lebih tepatnya, Pak. Cianjurnya daerah mana Cianjurnya? Cianjurnya Ciranjang, Pak. Oh, Cianjur. Kecamatan Oke. Ciranjang. Next. Agung, kemana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Agung Permana, asli dari Bandung, asal sekolah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka. Jurusannya? Untuk jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Tahun? Lulus tahun 2023. Apa? Kegiatannya apa sekarang? Sekarang ikut jadi tendik Pak di EMA Al-Falah. Ah, oke. Agung Solihin. Tenaga pendidik. Ada Pak Agung Bapak, Solihin? Bismillahirrahmanirrahim. Hadir? Ya, Siap. silakan. Oke, izin perkenalkan diri. Nama saya Agung Solihin. Saya S1 di STIP Magfiroh di Bogor. Apa? Asal dari STIP Magfiroh, Pak. Siti, Ya, STAI apa? STIP Magfiroh. Nama Sekolah Tinggi perguruan Ilmu tingginya apa? Pendidikan. Siti Magfiro. STIP. Ya, Magfiroh. Tulisnya gimana tuh? Siti Magfiro. STIP Magfiroh. MAGH Firah Magfirah. Baru dengar saya tuh. Itu program RS1 juga ya? Ya, S1, Pak. Oke, oke. Terus? Ya, alhamdulillah kalau asal dari Bandung. Hmm. Cuman kegiatan untuk saat ini, gimana Pak? Ya, terus? Ya kegiatan untuk saat ini eh, mengajar di Pondok Pesantren Milbos di Bogor. Hmm. Dulu jurusannya apa di sana? Manajemen Pak. Hmm. Tahun berapa lulusnya? Tahun tahun ini baru kemarin saya lulus baru. Lima ya. Oke, kenapa ngambil MPI ini? Karena ya kebetulan saya juga salah satu orang yang direncanakan untuk megang SD insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan memang juga biar bisa bantu teman-teman mahasiswa untuk jadi dosen juga di STIP Magfirah seperti itu. Aris Nurjaman. Aris. Halo, Assalamualaikum. Aman. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Pak? jelas. Ya, terus? Ya. Iya, perkenalkan nama saya Aris Surjaman. Saya asal dari Sumedang dan sekarang kebetulan domisili di Kabupaten Bandung. Untuk saat ini kesibukan saya bekerja di salah satu kantor swasta. Jadi memang tidak bersinggungan dengan lembaga pendidikan gitu, Pak. Jadi sebagai customer service di contact center PLN 123. Dan sudah berkeluarga dan saat ini untuk domisili di Kabupaten Bandung di daerah eh, Cimenyan, daerah Cicahem, Pak. Dulu lulusan dari mana? Oh, sebelumnya lulusan UIN juga Pak, UIN Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan MPI. Nah,
Tapi di tahun 2016 lulusnya. Oke. Yang lain? Asma Nadia. Izin perkenalkan diri, saya Asma Nadia, asal domisili dari Karawang, tapi sekarang lagi ngontrak di Cinunuk. S1-nya di Institut Imam Naffi di Tanger, Pak, di Maroko. Mana? Jurusannya Di mana? Studi Palopo. Islam. Iya, di Maroko, Palopo. Pak. Merokok kok merokok. Maroko. Oh, di Maroko. Masya Jurusan Allah. apa Maroko? Studi Islam di Rosa Islamiyah. Jurusan ya. Oke. Terus tahun berapa lulusnya? Kalau lulus kuliahnya baru tahun lalu. Kenapa ngambil MPI? Insya Allah rencananya mau bangun lembaga pendidikan pesantren. Di mana? Di Karawang atau di Bandung? Halo? Nge-lag ya, barusan nge-lag ya. Loh, Asma Nadia Di ini Karawang. nggak jelas. Iya, ini Karawang, Pak. Oke, Pak Atik Purnama. Ada Pak Atik? Tuh, Pak. Yuk, Ada kedengaran? yuk, siap. Kedengaran ya? Ya. Ya, izin perkenalkan, saya Ati Purnama. Asli saya dari Garut, Pak. Eh, S1 di UIN Jogja, Fakultas Syariah. Nah, sekarang ngambil S2 MPI. Pertama memang saya hari ini di SMA sebagai guru PAI. Yang kedua juga sedang merintis lembaga pendidikan. Gitu. Jadi berangkat dari kondisi saya sebagai guru dan juga merintis lembaga pendidikan dari mulai tingkat TK, MI, eh, saya mengambil inisiatif untuk masuk di MPI karena memang butuh butuh keilmuan Pak, tentang manajemen pendidikan. Anda tahun berapa lulusnya? Di Jogja itu tahun berapa? 10, 2010, 2010. 2010 Pak. Ya, Oke. Ceceng Busrol Karim. Izin Pak, ada ya Pak? Yuk, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ceceng Busro Karim Pak, dari Bandung Barat paling selatan, Gunung Halu Pak. Waduh. Saya kemarin S1-nya di STI Darul Falah Ciamplas Cililin. Tahun lulusnya 2017. Kenapa saya memilih MPI? Karena kemarin juga saya jurusannya PAI tapi skripsinya di MPI juga gitu Pak, skripsinya. Jadi sekarang ngambil jurusan MPI juga sekarang bekerja sebagai kepala sekolah di salah satu SMP di Bandung Barat Pak. Itu mungkin Pak. Tahun berapa lulusnya? 2017 Pak. Oke. Pak Deli Purnawan. Baik, Pak. Ada. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deli Purnawan, Pak. Asli saya orang Jawa Timur, Mbak. Orang Dari Lumajang. mana? Jatimnya Lumajang, mana Pak. Jatim? Jawa. Hah? Lumajang, Pak. Lumajang. Sumatera. Ya, tapi Terus? sekarang tinggalnya di Kerawang, Pak. Oh, Karawang. Di Kerawang, Jawa Barat. Ya. Satu di Eh, ya, saya awalnya kuliah di Politeknik, Pak. D3, jurusan Teknik Sipil. Kemudian
eh, saya sempat ngambil di tafsir hadis sampai semester 7 nggak selesai, terus saya lanjutkan ke ekonomi pembangunan, eh, apa untuk S1-nya di ekonomi bangunan. Nah, kemarin sempat ngelanjutin juga gitu di bisnis manajemen syariah S2, udah sampai tesis sih, tapi pas waktu tesis kebetulan kami sedang membangun sekolah di Kerawang gitu, namanya Nurul Imam Islamic School dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Nah, berangkat dari situ karena dalam pengelolaan sekolah mungkin kemarin kami belajar di bisnis dan manajemen syariahnya, tapi untuk di pendidikannya saya membutuhkan untuk pengalaman untuk ilmu yang lebih mendalam, makanya saya masuk di sini gitu ya, di jurusan ini hari ini. Itu Seperti ekonomi itu. pembangunan ngambilnya di mana, Pak? Di Karawang, kalau Ya, perguruan tingginya politekniknya apa namanya? jurusan ST Budi Pertiwi, SPIE Budi Pertiwi. ya Tahun berapa itu lulusnya? 2017. Oke. Awalnya saya sih dari perbankan, Pak, Ya. sampai dengan tahun 2018 ya. Baru fokus ke dunia pendidikan itu dari tahun 2019 sampai dengan hari ini. Oh gitu. Jadi kembali ke jalan yang benar ya. Hijrah, insya Allah. Saya. Oke, Ibu Endang Siti Fatimah. Ya. Ada Pak hadir. Oke. Izin memperkenalkan diri, nama saya. Oke. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tang Siti Fatimah, S1 saya di IKIP Siliwangi. Saya mengambil pendidikan bahasa Inggris, tahun lulus 2023, dan sekarang saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris di SMP. Tahun berapa lulusnya? 2023, Pak. Ya. Terus, oke. Sekarang kegiatan ngapain? Ngajar di SMP. Masuk MPI kenapa? Masuk MPI mau bikin sekolah, Pak. Mau membuka lembaga pendidikan. Mungkin perlu ijazah MPI ya. Oke. Ilmunya juga, Pak. Oh iya benar. Bu Epi Fitria Sunyati. Baik, izin memperkenalkan diri, Bapak. Perkenalkan nama saya Evi Fitria Sumiati. S1-nya kemarin di UIN Sularjumiati Bandung, jurusan Hukum Keluarga. Lulus tahun 2024, alasan mengambil MPI tentu saja untuk menunjang mandat atau amanat yang sekarang diembankan kepada saya, yaitu sebagai kepala sekolah. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Ya. Anda berarti pewaris ya. Pewaris. Waris Oke, negeri. Pak Fajar, Gunawibawa, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Fajar Gunawibawa, Pak. Asli dari Garut. Sekarang tinggal di Indramayu untuk tugas di Subang, Pak. Untuk tugas di Subang, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga UPI Bandung, tahun lulus 2011. Begitu, Pak. Untuk kegiatan 2011 Fajar, dari UPI. dia tahun lulus 2011, Pak. Ngambilnya olahraga ya? Betul, Pak. Oke. Karena memang kenapa mengambil MPI, Pak? Kebetulan saya diangkat jadi kepala sekolah di sebuah yayasan, jadi mungkin relate dengan saya mengambil kuliah MPI. Karena berkecimpung di sekolah Islam, Bapak. Kebetulan kemarin juga diwawancara sama Bapak, alhamdulillah bertemu lagi, Pak. Oh, tahun lalu nggak masuk? Enggak, kemarin sama Bapak diwawancara. Oh, gitu. Oh, syukur aku. Iya, betul. Ya, alhamdulillah ya. Makanya kalau yang sudah masuk, jangan males-males. Orang lain pengen masuk susah. Siap, insya Allah, Pak. Oke, terima kasih. Pak Fatih Muhammad Nur Hakim.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fatih Muhammad Nur Hakim. S1 saya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pak. Tahun lulus 2023, jurusan IAT. Apa itu ya? Kesibukan sekarang ilmu Al-Quran dan tafsir. Oh, terus kenapa ngambil Kesibukan MPI? sekarang, kebetulan keluarga lagi ngerintis bikin lembaga, Pak. Hmm. Jadi Anda Kesibukan merasa sekarang terpanggil gitu ya? belajar. Iya. Oke. Sip. Fitri Rengganis Asadul Usud. Ya, salah saya nyebutnya, mohon maaf. Ayo. Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fitri Rengganis Asadul Usud. Saya berasal dari Garut. Saya lulusan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Ya. Lulus pada bulan Agustus tahun 2024. Kemudian saya mengambil MPI karena kebetulan saya juga baru merintis lembaga pendidikan pada jenjang PAUD atau TK. Dengan demikian saya ingin memperdalam ilmu manajemen yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Gitu, Bapak. Dulu di UIN-nya jurusan Jurusan PAUD. Yaud ya, Ya. tapi ngajar di UIN enggak? eh enggak, di luar, di luar UIN. Oke. Terima Di kasih, UIN Bapak. ya. Jurusan apa tadi? PAI kan? Kamu tuh jurusan apa Pendidikan dulu? Islam Anak Usia Dini. Oh, Piawud. Ya, Tahun 2023. 2024. Oke. Pak Hendy Munandar. Pengen tahu nih mana Assalamualaikum orang ini. Pak. Yo, Ini Pak, silakan. perkenalkan saya Hendy Munandar. Dulu kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, lulus 2004. Eh, Sekarang saya aktif di sekolah Pak, sebagai kepala sekolah di Cimahi. 2024 ya? 2004. Oh, 2004. Mohon, Waduh, saya sudah tua sudah, Pak. sudah senior ya. Izin Pak, mohon bimbingannya. Apa lagi? Pak Idam. Ya, Ada Pak Assalamualaikum Idam? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan, nama saya Pak Idam Makmun. Saya lulusan UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2018. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Alasan memilih MPI karena diamanahi tugas sebagai kepala sekolah di yayasan keluarga sendiri, jadi butuh ilmu tentang manajemen yang bagi saya ilmu manajemen itu masih masih awam gitu. Jadi mohon bimbingannya Bapak. Oke. Pak Lutfi Panji Ismail. Lutfi Pauji ya? Oh, tes. Ada kedengaran, Pak? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fauzi Ismail. Saya berasal dari Cianjur Selatan. Kalau sekarang Alhamdulillah ada di Cianjur agak kota gitu ya, Pak. Di Karangtengah. Eh, Jurusan S1 saya Teknik Informatika, Bapak di Universitas Surya Kencana. Alasan Jurusan? saya ngambil gimana, Pak? Jurusan apa? Di Unsur ya? Ya, Teknik Informatika, Pak. Ush. Di Unsur.
Ya, alasan Yuk. saya ngambil MPI, paskanya, alhamdulillah saya juga diberikan amanah untuk memimpin salah satu sekolah menengah pertama, Pak. Jadi alasan saya ngambil PAI karena keterbatasan ilmu saya. Nah, mungkin ini ngambil PAI, mudah-mudahan ilmunya bisa dimanfaatkan di eh, pekerjaan saya sekarang gitu, Pak. Anda lulus tahun berapa dari UIN? Dari unsur, Unsur, Pak. sorry, dari unsur. Ya, dari unsur 2000 berapa? 2022, Pak. 22. Oke. Next. Muhammad Rahmat Jauhari. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahmat Jauhari, asli dari Sumedang Pak. Saya jurusan Teknik Informatika juga sama Kang Lutfi, sama jurusan Teknik Informatika dari UIN Bandung, di Fakultas Saintek, lulus tahun 2014 Pak. Sekarang keseharian di Pusat Bahasa UIN Pak, Oh, UIN bahasa Bandung, UIN. di LC. Iya, di Pusat Bareng Bahasa Lukman itu. di LC. Bareng Iya si Pak, Lukman. Bareng Lukman Pak. Iya. Oke. Asalnya dari mana? Bandung. Asal dari Sumedang, Waduh. Oh, Sumedang. Kalau Lutfi tadi dari mana, Lutfi? Saya dari Cianjur, Pak. Karangtengah. Kalau Idam dari Bandung ya? Bukan. Ya, dari Oke. Bandung saya. Ya, Bandung ya. Oke, terus Bu Nia Yuniarti. Ada Bu Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nia Yuniarti dari Kamis. Kebetulan saya mungkin di sini paling tua ya Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya lulusan tahun 2000 dari IAIN Sunan Gunung Jati. Jurusan apa, Bu? Jurusan Muamalah Fakultas Syariah. Oke. Sekarang kegiatan? Kegiatan sehari-hari sekarang di sekolah. Di Ciamis. Di Ciamis ya Pak. Lanjut, Bu Fitria Febriani. Ini perempuan semua ini. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Febriani, asal sekolah dari STIT At-Taqwa dari Ciparai, asal tinggal di Ciparai juga Pak, saya Ciparai Pride. Tahun lulus tahun 2018, alasan ngambil MPI, pengen menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang manajemen. Sekarang kegiatannya saya ngajar di SMK Wirakarya 2 Ciparai sebagai guru dan sebagai guru BK juga, Pak. Kalau dulu S1-nya PAI? PAI, Pak. Oke. Ciparai Pride. Ciparai Pride, Pak. Bu Pupi mana, Bu Pupi? Ada? Bu Pupi masuk nggak? Ibunya baru meninggal Pak tadi Pak, jadi Izin, Pak. saya izin. Oh, oke. Siap. Bu Selviana Aprilia mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvia Aprilia. Saya lulusan dari PGMI UIN Sunan Gunung Jati, tahun lulus 2024. Saya dari Cileunyi. Alasan saya masuk MPI ingin menambah pengetahuan saya tentang manajemen pendidikan Islam. GMI ya? Iya, Pak.
Oke. Sekarang ngajar. Iya, pas sekarang ngajar di SD. Yes, good. Oke. Septiani Maria Dewi. Hadir Bapak, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Septiani Maria Dewi. Saya berasal dari Bandung, Kabupaten. Kemudian saya mengajar di salah satu SD negeri, yaitu SD Negeri Belanda 4. Alasan saya kenapa masuk MPI, oh maaf, jurusan dulu ya. Jurusan pertama itu saya PGSD Pak, dari Universitas Terbuka tahun 2024. Nah, sebetulnya ini agak sedikit lambat karena awalnya saya itu PGTK, kemudian mengajar di TK, namun di yayasan yang saya eh, berbakti itu ada juga SD, sehingga di tahun berikutnya saya dialihkan ke SD begitu. Kemudian alasan saya kenapa mengambil manajemen pendidikan, yang pertama eh, cita-cita atau adanya perencanaan ingin membuka sebuah lembaga ya Pak, TK begitu. Namun ya mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya. Dan yang kedua, eh, saya juga sebagai pembantu Pak Kepala Sekolah, eh, sedikit membantu di bidang kurikulum serta manajerial yang lainnya. Sehingga bagi saya pribadi perlu adanya ilmu-ilmu terkait hal tersebut. Begitu Pak. Terima kasih. Sungguh mulia cita-citanya ya. Oke. Thank you, thank you. Ibu Sri Ningsih. Assalamualaikum Ada? warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Terdengar suaranya, Pak? Ya, Perkenalkan gedean nama dikit Bu, rada gedean dikit. Oke, perkenalkan nama saya Sri Ningsi, asal dari Bandung. Eh, Kemudian saya pendidikan terakhirnya S1 PG PAUD di Universitas Terbuka dan aktivitas saya sekarang diamanahi sebagai kepala TK dan daycare. Alasannya kenapa saya memilih MPI ini ya salah satunya untuk menunjang amanah dan tugas saya yang diberikan oleh yayasan. Tuh Pak, terima kasih. Tahun berapa Bu lulus dari PAUD Bu? 2018, Bapak. Dari mana itu? UT? Iya, betul. Ibu Susan Sri Ningsih. Ini adik kakak apa? Wah, ya. Wah. Sama Kebetulan nomornya. sama ya. Kebetulan sama. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salam. saya Susan Sriningsih. Saya berasal dari Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kegiatan sehari-hari saya adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar. Saya lulusan dari PGSD Universitas Terbuka dan sekarang mengambil MPI karena saya ingin lebih mendalami bagaimana manajemen pendidikan dari segi keislaman. Begitu Pak, terima kasih. Tahun berapa tadi lulus Ibu? 2016, Pak. Dari UT ya? Iya. Baik. Oke, terima kasih. Bu Tria. Tria, mana Bu Ya, Tria? sama. Perkenalkan nama saya Tria Pratiwi. Sebelumnya saya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan prodi Sastra Inggris dan lulusan 2016. Kemudian kesibukan saya sekarang ini sebagai pengajar sekaligus kepala sekolah di Sekolah Alam Gaharu. Adapun tujuan saya mengambil prodi ini juga untuk meningkatkan kapasitas diri saya sebagai pendidik sekaligus pemimpin sekolah. Mungkin itu. Sastra Inggris ya? Ya. Oke. Ibu Pipi Adriati Mariam. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, ada suaranya Bapak? Ada. Ada. Perkenalkan nama saya Vivi Adriati Mariam. Saya asal dari Cianjur.
S1 saya di STAI Al-Azhari Cianjur, jurusan Pendidikan Agama Islam. Terus? Oh iya, kegiatan saya sekarang yaitu sebagai kepala sekolah di salah satu SMP di Cianjur. Nah, alasan saya mengambil MPI juga karena relate dengan pekerjaan saya saat ini dan untuk menambah pengetahuan saya eh, yang dapat diaplikasikan ketika Ya. membina, Tahun ketika berapa memimpin lulus dari di Al-Azhar, Ibu? sekolah. Al-Azhari tahun 2019, Pak. 19 ya. Oke, Ya. terima kasih. Bapak Wahyudin. Ya, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Wahyudin. Saya dari Cianjur, Jawa Barat. Saya lulusan dari Cianjur. STI Al-Azhari, jurusan PAI. Eh, Oh, terus saya tahunnya lulus sekarang berapa? aktif 2019, Pak. Sarua itu jurusan PPP ya, Kak? Iya, itu teman Betul, Pak, sama. seangkatan. Oh, wah, asup kawin lagi bareng deh nya janjian. Itu Pak, karusan kita karusan tersengaja. Oh, Perjanjian ya. Perjanjian Ya, tapi sengaja. ketemu lagi di UIN. Iya gitu Pak. Oke, aktivitas Alasan sekarang? aktivitas sekarang ngajar di SMK Pak. Terus alasan kenapa masuk MPI itu murni untuk keilmuan Pak, mempersiapkan diri mungkin sebaik mungkin untuk masa depan. Seperti itu. Masya Allah. Ya, ya. Memang masa depan sekarang kenapa? Saya Suram. sekarang apa ya? Suram kayaknya. TikToker, Pak. Ya. Beliau TikToker. Followersnya Wah, banyak. ya, ya, ya. Oke, Ibu Widya Anugrah. Mana Bu Widya? Hadir Bapak. Ya, Hadir Pak. suaranya ngedem ya. Bapak, perkenalkan nama saya Widya Anugrah. Asal saya dari Majalengka, lulusan dari PGMI Santunan Satu Bandung. Alasan Jurusan saya apa? masuk MPI ini karena saya memiliki keinginan mendirikan sebuah universitas. Suaranya kecil, itu jelas. Kalau Bapak masih ada Ya, suaranya? suaranya kecil. Coba cari lokasi yang nyaman. Yuk, gimana? Sok sing tarik suaranya. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Widya Anugrah, asal saya dari Majalengka, lulusan dari PGMI Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2024. Aktivitas saya sekarang sebagai pengajar di SD Kartika. Alasan saya masuk MPI karena saya berkeinginan untuk mendirikan sebuah lembaga sehingga dengan masuknya saya di MPI ini bisa menambah keilmuan saya bagaimana cara mengelola lembaga dengan baik gitu Pak. Oke. Kamu tuh dari UIN jurusan apa? PGMI Bapak Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Oke. Tahun 2024 ya? 2024 Pak lulusnya. Ya, oke. Windiani Wulansari. Baik, Halo. Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu Windiani. Ya, Pak. Ya, Ada suaranya, Pak? Ya. ada. Iya. Assalamualaikum, Bapak dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Windiani Wulansari. Saat ini saya bekerja di salah satu yayasan pendidikan di daerah Margahayu Raya, Bandung, Pak. Asli saya dari Bandung. Sebenarnya saya S1 yang pertamanya itu dari komunikasi, Pak. Jurusannya Public Relations di Universitas Islam Bandung tahun 2001. Sepertinya eh, saya sudah yang senior selain Bunia tadi ya, Pak.
Tapi karena memang saya terjerumus di jalan yang benar ya Pak di pendidikan, dan Hmm. yayasan kami itu ada di Kober TK SD dan PKBM juga. Hmm. Jadi akhirnya saya melinearkan diri untuk PGSD-nya di Universitas Terbuka tahun 2022. Nah, sekarang eh, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya dari yayasan, akhirnya saya mengambil MPI ini, Pak, untuk menunjang pengetahuan saya terkait manajemen gitu. Oke. Seperti itu, Bapak. Hmm. Sip. Terima kasih, Pak. Ibu Zulfa Fadilah ada? Ada Ibu Zulfa? Ada Bapak. Mana tuh? Yuk, gimana? Bismillah, perkenalkan. Nama saya juga Fadila, asal dari Cikampek, Karawang. Kegiatan sehari-hari saya sebagai tenaga administrasi pendidikan di sebuah SDIT Cikampek. Hmm. Saya merupakan lulusan dari Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun UIN Bandung ya? Jurusan apa? betul Pak, MPI MPI. jurusan Tahun? ya, tahun Tahun. 2024 jurusan. Oke. Oke, sini ada 31 orang. Satu orang Bu Putri tidak ada. Oke. Bapak Ibu, eh, saya coba untuk eh, memastikan bahwa Anda memang kuliah dengan kesiapan penuh ya, kesiapan penuh supaya tidak kaget. Karena mungkin sekarang saya tidak akan dulu menyampaikan banyak hal kecuali pertama Anda tahu saya tahu Anda gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan terkait tugas-tugas apa yang harus dikerjakan oleh Anda selama kuliah dengan saya. Kemudian yang ketiga, apa saja yang bisa dilakukan untuk kuliah kita agar berjalan lancar. Sekalian saya memperkenalkan diri, ini nama atau identitas saya. Oh, untuk email gampang diingat, mulyawan@winsgd.ac.id ya. Ini nomor handphone saya, ini alamat rumah. Kalau saya tinggal di Sukabumi, tapi tinggal juga di Bandung. Tapi kalau tidak ada ngajar, saya pulang ke Sukabumi, di kota Sukabumi. Kebetulan satu pun tidak ada yang dari Sukabumi ya kelas ini. Jadi aman. Ya. Paling dekat Cianjur ya. Kemudian pendidikan dari TK sampai dengan SMA saya di Sukabumi. Untuk S1 di Bandung di IAIN, jurusannya PAI. Kemudian S2 saya S2 pertama di IAIN Bandung, di UIN waktu itu. Kemudian S2 kedua saya di UNJ, di Manajemen Pendidikan. Lalu 2008 saya ngambil S3 di UPI Bandung, eh, ngambil administrasi pendidikan. Jadi memang home base di MPI itu memang eh, kepakarannya memang sesuai dengan pendidikannya, gitu, ya di S2 dan S3. Kemudian pengalaman pekerjaan saya pernah jadi guru diniyah takmiliyah ketika SMA itu. Lalu pengangkatan pertama jadi guru SD. Kemudian sebelum jadi guru SD, sebelum PNS saya pernah ngajar di swasta, menjadi guru di MTS dan MA. Kemudian di saat sedang sedang eh, ngajar di SD itu atau ngajar di Sanawiyah itu, saya menjadi dosen di kampus karena waktu itu masih bisa ya eh, ngajar S1, pendidikan S1. Kalau sekarang udah nggak bisa. Kemudian dari SD saya pindah atau mutasi ke MAN 1 Sukabumi. Kalau sekarang jadi MAN 1, dulunya MAN Cibadak. Kemudian 10 tahun saya menjadi guru di Aliyah. Lalu saya pindah mutasi ke pengawas. Jadi saya pernah jadi pengawas sekolah, pengawas madrasah. Selama 6 tahun kurang lebih, 2013 sampai 2019.
Di sela-sela 2013-2019, yaitu di tahun 2015 sampai 2017, saya pernah menjadi kepala sebuah SMK Mutiara Cendekia di Kota Sukabumi. Kemudian kalau ngajar di perguruan tinggi memang dari sebelumnya sudah mengajar di 5 kampus ya, di 5 kampus, di empat kampus mengajar. Kemudian di 2019 saya mutasi ke Jakarta, ke Balitbangdiklat sebagai pelaksana dan tetap mengajar di perguruan tinggi dan pernah merasakan jabatan arsiparis ahli madya di Pusdikbangdiklat, di Balitbangdiklat di Jakarta. Lalu mulai 2022 saya mutasi ke UIN Bandung, jadi dosen dan home base di Pasca Sarjana. Pengalaman jabatan rata-rata menjadi dari mulai sekprodi, ketua prodi, pembantu ketua, bahkan wadir, kepala LPM, ketua P2M itu di swasta. Ya. Sampai dengan hari ini saya masih di lembaga ini menjadi ketua P2M dan ketua LPM. Lalu keterampilan dan keahlian lah, kalau kita boleh menyebutkan di bagian administrasi dan manajemen, khususnya di leadership, di kepemimpinan. Kemudian kajian dan pengembangan kurikulum, karena memang saya punya background pendidikan agama Islam. Lalu terkait dengan akreditasi, supervisi, dan penjaminan mutu, itu ada di antara core bisnis dari kemampuan saya dalam, karena pernah jadi asesor juga di BAN PT, asesor di BAN SM, ya, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Kemudian keterampilan lainnya di penelitian dan publikasi. Saya sangat menyukai dan memang mendalami tentang penelitian dan publikasi ini. Kalau untuk apa sebutnya artikel yang sudah terpublikasi di Scopus sekarang sudah ada 2. Google Scholar Anda tinggal cek saja di googlescholar.com, Google Scholar google.com itu. Nanti Google Scholar tinggal dibuka saja, scholar.google.com. Nanti tulis di profilnya nama saya, nanti bakal muncul ininya seperti ini. Nah ini nih. Dan nanti Anda diwajibkan untuk melakukan citasi dari artikel yang sudah dipublish dan ada di dalam Google Scholar. Lalu saya juga sebagai pengelola jurnal di jurnal Scopus, namanya Jurnal Lektur Keagamaan. Baru tanggal 17 Juli kemarin terindeks Scopus. Lalu di Jurnal Edukasi, Managing Editor di Sinta 2. Kemudian di Harmoni, Sinta 2 juga sebagai Managing Editor. Lalu di Epistemik itu untuk Sinta 5 sebagai Editor in Chief. Kemudian di Jurnal Karismatik juga sebagai Editor in Chief dan sekarang sedang proses akreditasi. Ya. Untuk reviewer, saya reviewer di jurnal-jurnal nasional yang Sinta 2. Ya. Ini untuk aktivitas dan pengabdian ada beberapa yang sampai saat ini memang masih dijalankan. Gitu. Dan aktivitas ini terus berlanjut sampai dengan saat ini. Gitu. Ya. Oke, kalau Anda membuka sinta.kemdikti.saintek.go.id, kemudian buka afiliasi, ya. Ini kalau misalkan Anda lihat nih, Kemdikbud Saintek, kemudian di sini ada nama-nama perguruan tinggi. Anda tulis di sini Gunung Jati. Kemudian Anda cek, diklik Gunung Jatinya, UIN Sunan Gunung Jatinya. Lalu di Authors Anda klik ini. Nah, di penulis pertama di UIN Bandung, ya paling tidak saya tidak punya banyak prestasi, tapi karena memang dari sisi menulis, aktivitas di dunia publikasi itu di urutan nomor 1. Ya, walaupun sekali lagi ini bisa bergeser ya, tapi sudah 3 bulan ini belum bergeser. Walaupun ini skor Sintanya
kecil dibanding ini, tapi di sini konsultan 3 terakhir nih, karena produktivitas ya. Kalau Anda lihat di Google Scholar saya, ini bukan rekayasa saya, tapi memang itu dari dari Google-nya sendiri. Ini tahunnya grafiknya selalu naik gitu. Dari mulai 2018 sampai dengan 2025 itu naiknya grafiknya terus. Jadi kutipan terus naik. Nah, ini juga mungkin karena saling dibantu oleh teman-teman yang lain, termasuk juga oleh mahasiswa. Eh, Lalu apa lagi? Nah, untuk masuk ke Google Scholar, Anda tinggal tulis saja Google Scholar, nanti masuk ke situ. Ini terkait dengan akademis ya, karena apa? Mau tidak mau Anda harus tahu bahwa posisi Anda sebagai mahasiswa itu adalah orang yang harus tahu sebetulnya Anda ketika masuk ke jurusan MP itu mau jadi apa sih? Ini saya liatin kepada Anda nih. Ini buat Anda-Anda yang masih belum tahu, Anda boleh cek di standar kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran untuk program magister di lulusan di jenjang magister di prodi manajemen pendidikan Islam. Profil utama lulusan dari prodi ini adalah untuk menjadi 3 atau memiliki profilnya itu 3. 1 sebagai manajer, 2 sebagai peneliti, 3 sebagai konsultan. Jadi kalau Anda dari mulai sekarang harus tahu bahwa setiap mata kuliah yang diajarkan di MPI itu mengarah pada pencapaian profil lulusan sebagai manajer, peneliti, dan konsultan. Jadi kalau mata kuliah saya di dasar-dasar di perencanaan pendidikan, maka itu adalah cara untuk bisa menjadi manajer atau juga konsultan, sebetulnya. Bicara tentang perencanaan pendidikan. Nah, ini deskripsi profilnya, ya. Tentu kalau ditanya apakah semua ini harus dicapai, ya bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari si mahasiswanya sendiri ketika dia memformat diri, dia akan lebih menekankan pada aspek apa. Seperti kalau misal tadi, banyak dari kawan-kawan yang bicara bahwa Anda eh, diperintah oleh yayasan atau punya lembaga pendidikan sendiri. Di situ kan sudah muncul, sebetulnya Anda lebih banyak eh, menekankan pada aspek konsultannya atau pada manajernya. Gitu. Kalau kepala sekolah di manajer lah. Kalau di peneliti gimana? Justru kalau peneliti adalah ketika Anda jadi manajer, ketika Anda jadi konsultan, Anda harus berbasis data. Kalau berbasis data, berarti kudu riset. Riset itu berarti harus punya kemampuan melakukan penelitian. Nah, ini ada rumusan KKNI untuk S2 itu ada di grade 8, 1 ada 6, kemudian 3 itu 9. Ya. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran, capaian program studi. Nah, ini kalau misalkan Anda bukan dosen mah tidak begitu penting ini ya. Tapi Anda harus tahu bahwa pada posisi Anda sebagai mahasiswa di MPI, profil Anda itu ini nih, manajer, peneliti, dan konsultan. Ya. Oke, next. Sekarang saya masuk pada materi tentang apa tuh? Mata kuliah saya di kelas Anda itu adalah tentang perencanaan pendidikan Islam. Ketika bicara perencanaan pendidikan Islam, saya memberikan gambaran seperti ini. Ini masih kelas E ya, kelas D, apa E? Kelas Nah, E. kelas E ya, berarti kelas D ya, kelas D. Ini nama-namanya masih nama-nama yang kelas lama, kelas D, tapi nanti tinggal diganti nama Anda. Anda dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 32 orang. Ini seperti hanya di sini. Jadi gini, Bapak Ibu, saya sudah menyusun dan memang belum dituntaskan karena harus dirapikan lagi. Ini deskripsi mata kuliahnya nih. Jadi, mata kuliah ini atau mata kuliah perencanaan pendidikan Islam itu membahas konsep, prinsip, teori, dan praktik perencanaan pendidikan dalam perspektif Islam. Fokus pembelajaran diarahkan pada pemahaman filosofis, analisis kebutuhan, strategi, program, dan pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi perencanaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ngajar di sekolah dasar, ngajar di SMP, ngajar di SMA, masuk MPI, itu yang dikajinya itu adalah lembaga pendidikan Islam.
Ya, kalau ditanya kenapa Pak bukan sekolah lain, kan sekolah lain juga sama lembaga pendidikan. Betul, tapi Anda harus tahu label Islam yang terdapat dalam manajemen pendidikan itu salah satunya indikasinya mengarah pada bagaimana kebijakan kelembagaan yang hari ini ada di pendidikan Islam itu diberikan rekomendasi yang jelas. Terus kalau saya mau neliti di SD, di SMP bisa atau tidak? Nah, kalau untuk tesis itu nggak bisa Bapak Ibu. Saya kasih tahu dari sekarang ya. Karena ruang lingkupnya Bapak Ibu ada manajemen pendidikan Islam. Jadi salah satu pemahamannya ini bisa kita bisa diskusi untuk hal ini. Mungkin beberapa dosen ada yang mengatakan, yang penting mah ada lembaga, ada manajemennya gitu ya, biasanya gitu. Kemudian kalau Islamnya kan bisa nilai-nilai yang muncul dari kepemimpinan atau dari pelaksanaan administrasi dan manajemen dan seterusnya. Tapi harus saya katakan bahwa dasar dari di UIN ada program manajemen pendidikan Islam itu adalah sebagai supporting system terhadap lembaga-lembaga yang di bawah Kementerian Agama. Awalnya begitu. Wah, Ibu harus tahu dulu nih filosofinya. Sehingga pada proses tertentu, kenapa harus lembaga pendidikan Islam yang menjadi bagian dari manajemen dari MPI? Karena kita melihat bahwa lembaga pendidikan Islam itu perlu ditolong, Pak. Saya kasih tahu aja, perlu ditolong. Karena Bapak Ibu bisa bayangkan, di Kementerian Agama 90% itu lembaga pendidikannya dikelola oleh swasta, bukan oleh pemerintah. Negara. Beda dengan Kemdikbud atau Dikdasmen hari ini. Itu 85% dikelola oleh negara, sisanya oleh masyarakat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa lembaga pendidikan Islam dikelola oleh masyarakat sementara keberpihakan pemerintah terkait anggaran belum bisa memenuhi 100% terhadap kebutuhan yang ada di lapangan? Anda mau ngomong apa? Coba lihat, yang ngajar di Sanawiyah, di Aliyah, di Ibtidaiyah, ketika dana BOS tidak cukup sementara guru kurang, apa yang dilakukan? Dilakukan apa? Apakah dia ngambil dari BOS untuk gaji guru? Bisa jadi. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu. Belum lagi di beberapa kasus, BOS itu bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Tidak digunakan sebagaimana mestinya. Coba bayangkan. Ya, saya tidak harus cerita siapa yang pakai lah ya. Tapi artinya kalau orang sudah kenal duit, ya tong boroning hayam Ustadz jeung Kiai oge dah beuki duit mah gitu. Apalagi uangnya ngerasa bahwa ini lembaga saya, ya kumaha saya, dah saya yayasan. So, bagaimana kalau itu kejadiannya ada di kita? Tapi mudah-mudahan sekali lagi mindset itu sedikit banyak bergeser seiring dengan kita melihat adanya kompetitor-kompetitor yang sudah menawarkan kualitas. Mereka berani bayar mahal. Dan itu sudah terjadi, Bapak Ibu. Beberapa kasus di